Oke kawan, oke kita sekarang bicara apa nih? Energi potensial. Jadi energi potensial itu adalah energi yang dikandung oleh sebuah benda berdasarkan potensi dia karena posisi dia. Gitu ya. Lihat perhatikan di sini. Sebuah benda dengan massa 2 kg awalnya berada di tanah. Jadi kita anggap ini tanah. Nah, gitu ya. Ini kita anggap tanah nih. Nah, ini kita anggap sebagai tanah. Seperti ini. Terus ada benda. Nah, bendanya kita anggap bulat deh. Seperti ini gitu ya. Bendanya bulat seperti ini. Beratnya 2 kg. Oke. Terus berikutnya, berikutnya apa itu katanya? Benda itu dipindah di ketinggian yang lebih, mungkin di atas meja atau sebagainya ya. Dipindah ke sana. Seret. Gitu ya. Dipindah ke atas dengan ketinggian. Tingginya berapa sekarang ketinggiannya? Ketinggiannya sekarang 1,25 meter. 1,25 meter. Ini dia. Gitu. Bendanya sekarang ada di sini. Kurang lebih gitu ya. Ini bendanya ada di sini. Oke, beratnya berubah nggak? Ya nggak, 2 kg tetap. Jadi yang berubah tingginya aja atau H-nya. H-nya height atau T-nya tingginya. Boleh sama aja ya. Jadi pertanyaannya perubahan energi potensialnya berapa nih? Oke, berarti kita anggap ini EP2, ini EP1 gitu kan. Berarti delta EP atau perubahan energi potensial adalah EP2 kurangin EP1. Misalnya ini dianggap apa nih, saya kondisi kedua misalnya. Ini kondisi ke-1. Gitu ya. Berarti MGH G-nya sama, M-nya sama, hanya beda ini H yang kedua. Ini MGH, M-nya sama, G-nya sama, hanya yang beda. Oke. Atau sama aja akhirnya M G dalam kurung H2 min H1. Ya kan, karena besar M sama G-nya sama. M-nya berapa? 2 kilo. G-nya lah nih, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat 10. Dikali H2 min H1. H2-nya 1,25 meter kurangin H1-nya. H1-nya berapa? 0. Ya kan ya? Kenapa? Karena dia di tanah. 0. Oke, seperti ini. Ini saya hapus dulu deh ya. Kita butuh tempat. Oke. Sip. Terus berikutnya berarti ini sama dengan 20 dikali 1,25. Oke. Berarti berapa nih ya? Kita hitung deh. Oke ya, jadi berapa? 25 joule. Oke. Joule. Gitu. Oke. Sip. Ngerti ya? Ngerti. Oke ya, sip. Berarti kita tahu bahwa hasilnya 25 joule. Oke, so easy. Bingit kan? Easy bingit atau easy banget? Bisa ya? Oke, nih kalau nggak tahu konsepnya jadi susah. Oke, jadi pelan-pelan, kelihatannya susah tapi mudah. Oke, see you next time. Sukses buat kalian. Dadah. Oke kawan, sebuah benda awalnya berada ketinggian berapa nih? 50 ketinggian 40 meter dari tanah. Kemudian benda itu jatuh bebas ke bawah. Sreng, ini jatuh ke bawah. Sret gitu ya. Jadi di sini. Oke, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat ya? Jadi ada usaha disebutnya ya, karena yang menyebabkan dia jatuh itu karena ada gaya beratnya. Diketahui masanya adalah 1,5 kg. Maka gayanya berapa? Gitu ya. Maka usahanya berapa? Oke. Berarti usaha di sini sebenarnya terjadi dia perubahan energi potensial. Ya, usahanya di sini emang dia ada usahanya karena berubah tadinya di 40 meter ketinggian sekarang di 0. Berarti kan perubahan. Ya. Oke. Berarti ini dia ada usaha. Tetapi usaha ini ternyata adalah perubahan energi potensial gitu. Oke, misalnya ini H2, ini H1, ini H2 misalnya gitu ya. Berarti nanti adalah Mg H2 kurangin Mg H1. Berarti energi potensial, ini EP maaf ya. Energi potensial. Ini energi potensial pada posisi kedua kurangi energi potensial pada posisi pertama. Sedangkan massa dan percepatan gravitasinya sama, yang beda hanya tingginya.
Berarti artinya mg dikali H2 min H1. Gitu ya nggak tuh. M-nya 1,5 kilo, gravitasinya adalah 10, H2-nya itu 0, kurangin H1-nya 40 meter. Gitu kan? Berarti ini kalau dikalikan berapa nih? 15 dikali min 40. 15 kali 40, 600 kali min, berarti min 600. Apa? Joule. Gitu ya, berarti min 600 joule. Itu dia. Ada nggak ya? Ada. Kenapa min? Ya karena energi potensialnya semakin ke bawah semakin habis. Gitu. Gitu ya. Sip. Atau mirip-mirip kayak gravitasi itu ya. Kalau dia ke bawah dia dihitungnya negatif. Oke? Oke. See you next time. Sukses buat kalian. Maju terus. Oke, kawan semua, kita baca soalnya. Ini masih tentang energi potensial ya. Sebuah benda bermasa 0,1 kg jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir ya, seperti gambar seperti ini. Terus jika benda itu masuk ke dalam pasir, masuk 2 cm ke dalam pasir sebelum berhenti. Oke. Besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir menghambat benda di sekitar adalah. Oke, menarik nih ya. Jadi pas di sini nanti ada gaya pasirnya nih. Posisi pas di sini ini ada gaya pasir. Gaya tolak pasir gitu ya. Nanti kan gitu ya. Maka gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat gaya tolak pasir. Berapa nih yang terjadi gitu kan? Tapi gini, artinya dia akan berhenti di sini. Sehingga nanti gini, W atau usaha dari sini sampai sini itu adalah apa sih usahanya? Betul, dia sama dengan delta energi potensial. Gitu kan ya, delta energi potensial. Ini sama dengan usaha yang dilakukan oleh penolakan pasir nanti, yaitu F kali S. Jadi W ini adalah F kali S. Perubahan energi potensialnya sampai sini itu berapa? Jadi M G langsung aja H2 min H1. Seperti itu. Oke, gayanya nggak tahu, kita yang cari. S-nya. S itu berarti sama aja gaya dari sini ke sini. S-nya. Jadi perubahannya yaitu 0,02 meter. Gitu ya, gayanya untuk menatu cuman sanggup 0,02 meter. M-nya adalah 0,1 kali G-nya adalah 10 seperti biasa. H2-nya itu tingginya 0. Ya. Tinggi di sini, di sini ya maksudnya ya, di ujung sini 0. Tapi tinggi di sini bukan 2 meter lagi, karena di nolnya itu dari sini. Tinggi di sininya itu 0, maaf. H di sininya, H di sininya itu adalah H-nya sama dengan 0, berarti nanti tinggi semuanya dihitung sininya. Berarti seluruhnya itu adalah 2,002. Gitu tinggi seluruhnya. Oke. Sehingga di sini H1-nya bukan 2 meter lagi, tapi 2,002. Gitu. Oke ya. Sip. Berarti ini sama aja F kali 0,02 sama dengan 0,1 kali 10 ya 1. Dikali dengan min apa ini? 2,002. Oke, sip, gitu ya. Oke, lanjut. Kalau ini saya bagi, berarti F-nya sama dengan min 2,002 dibagi dengan berapa nih? 0,02. Oke, kalau ini coret komanya, berarti ini tinggal 200 sekian. Ya, bagi 2 berarti 101 sekian. Berarti nanti minus 100,1. 1 Newton. Gitu ya, karena gaya dia satunya Newton, bukan Joule. Oke, kenapa F-nya kok hasilnya negatif? Karena F itu sebenarnya dia tidak menghasilkan perubahan mendorong, tapi justru dia menghambat gitu ya. Jadi emang negatif akhirnya gitu ya. Jadi dia negatif 101. Hanya dia gayanya gaya memperlambat gitu ya, bukan gaya untuk mendorong,
sehingga mengakibatkan sebuah gerakan baru gitu ya. Jadi artinya dia hanya memperlambat. Oke, bayang ya. Oke, see you next time. Sukses buat kalian, maju terus, pantang mundur. Dadah.